Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi bersama Ki Semar di channel Gending Horor, tempat di mana setiap kisah membuka pintu rahasia-rahasia gelap yang jarang terungkap manusia. Malam ini Ki Semar akan membawa kalian menelusuri sebuah cerita misteri yang terjadi pada tahun 2002 di sebuah kampus ternama Kota Bogor. Konon, sejak kejadian itu, udara di sekitar danau kampus sering terasa lebih dingin dari biasanya, seolah ada sesuatu yang masih menetap dan belum menemukan ketenangan. Cerita ini bermula dari sebuah ulang tahun sederhana, perayaan kecil yang seharusnya dipenuhi tawa. Namun siapa sangka malam itu justru menjadi awal dari tragedi yang merenggut nyawa Marbun setelah ia terjatuh ke dalam danau yang dikenal menyimak banyak kisah angker. Sebelum kita memasuki cerita ini lebih tajam, jangan lupa like, share, and subscribe agar channel ini terus berkembang dan agar Ki Semar semakin semangat menghadirkan kisah-kisah yang membuat bulu kuduk berdiri. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Tahun 2002 adalah tahun yang hangat bagi sebagian mahasiswa di universitas ternama di Bogor, sebuah kampus luas yang dikelilingi hutan tropis, bukit, dan sebuah danau yang menjadi ikon sekaligus misteri. Tempat itu tampak tenang, sejuk, dan sering dijadikan lokasi melepas penat oleh mahasiswa. Namun di balik ketenangannya, danau itu menyimpan cerita-cerita lama yang hanya dibisikkan oleh para pekerja kampus pada malam hari. Hari itu 14 Agustus 2002. Angin sore bertiup pelan menyapu permukaan danau, menciptakan gelombang kecil yang berkilau memantulkan warna jingga matahari. Burung-burung yang biasa bertengger di pohon waru mulai kembali ke sarang, menandai pergantian waktu menuju malam. Di salah satu sudut pinggir danau, sekelompok mahasiswa membawa tas jinjing besar berisi makanan ringan dan sebuah kotak putih dengan pita biru. Mereka tampak antusias, sesekali tertawa sambil berjalan. "Cepet, nanti buru gelap loh," ujar seorang laki-laki berkulit sawo matang dengan rambut belah samping. Ardi namanya. Ia terkenal sebagai mahasiswa usil di kelas, selalu punya ide, iseng, dan selalu membuat temannya kesal, tapi tak pernah benar-benar membuat orang marah. "Aku nggak nyangka bakal ada perayaan beginian. Kasihan Marbun, nanti kaget," kata Nita sambil tertawa. Ia berjalan berdampingan dengan pacarnya Indra. Raka yang paling pendiam hanya tersenyum kecil sambil membawa tikar lipat. Yang terakhir datang adalah Sally, perempuan berkacamata dengan ransel kecil di punggungnya. Senyumnya canggung tapi matanya terlihat berbinar setiap kali namanya disebut. Yah, Marbun, mahasiswa asal Sumatera Utara. Ceria, jujur, dan punya gaya tertawa yang khas, keras tapi hangat. Ia mudah disukai siapapun. Dan hari itu adalah hari spesialnya, ulang tahun yang ke-20. Mereka semua sudah sepakat untuk memberikan kejutan di pinggir danau. Tempat itu dipilih bukan tanpa alasan. Marbun suka sekali duduk di sana sambil bercerita tentang kampung halamannya. "Aku suka kalau ada air," katanya suatu hari sambil menatap danau. "Rasanya kayak dekat rumah." Teman-teman yang lain tidak tahu bahwa sebenarnya Marbun tidak bisa berenang. Mereka tiba di spot yang paling tuduh di pinggir danau. Sebuah pohon besar berdiri tegak, akarnya mencuat dari tanah seperti tangan-tangan tua yang menggenggam bumi. Tempat itu jarang dilewati lewat jam 5 sore, bukan karena menyeramkan, tapi terlalu sepi. "Danau ini makin sepi kalau sudah mau maghrib," guman Raka sambil membuka tikar. "Aku kurang suka sebenarnya." Indra menoyor tengahnya. "Sudah, jangan bikin suasana gelap, ini kan ulang tahun." Andi membuka kotak kue, menatap lilin-lilin kecil yang sudah disiapkan. "Ini pasti seru." Sally membantu menata makanan kecil sambil sesekali melirik jalan setapak di belakang mereka, menunggu seorang muncul. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa. "Hai, kenapa pada ngumpul di sini?" Suara itu langsung membuat semua berhenti bergerak sejenak. Marbun datang dengan kemeja kotak-kotak dan rambutnya yang sedikit berantakan akibat semburat angin. Raut wajahnya cerah sama seperti biasanya, namun sorot matanya menunjukkan kebingungan. Bun,
Ardi berusaha menutupi kue yang jelas-jelas terlihat. Kita cuma mau, apa ya? Indra tak pandai berbohong. Ya, merayakan ulang tahun mula, surprise. Ardi menatap kesal. Bro, Marbun tertawa lebar. Kalian aneh, tapi makasih banyak, aku senang banget. Sally mengangkat tatapannya mencoba tersenyum. Selamat ulang tahun ya Bun. Tatapan Marbun melunak. Terima kasih Sally. Kata-kata itu sederhana, tapi cukup membuat pipi Sally memerah. Mereka pun memulai menyiapkan kue ulang tahun. Cahaya lilin menari-nari ditiup angin, menciptakan cahaya oranye lembut di wajah mereka. Kue sederhana, tapi sebagian mereka cukup tulus untuk melengkapi semuanya. Bun, cepat tiup, seru Indra sambil menepuk punggung Marbun. Marbun berdiri di depan kue menatap lilin-lilin yang berkelip. Semoga panjang umur, tia Ardi. Semoga cepat lulus, tambah Nita. Semoga sukses selalu, sambung Raka. Sally ragu-ragu tapi akhirnya berbisik, semoga selalu bahagia. Marbun menatap mereka satu persatu. Aku bersyukur punya teman seperti kalian. Dalam satu hembusan panjang, lilin-lilin padam. Tepuk tangan pun terdengar memenuhi tepian danau. Sore itu terasa hangat, penuh tawa, penuh kebersamaan yang bersih. Tak ada yang tahu bahwa suasana indah ini akan berubah menjadi mimpi buruk yang tak akan pernah mereka lupakan. Setelah makan kue dan berbincang panjang, suasana berubah menjadi lebih santai. Ardi yang biasanya tak bisa diam mulai gelisah dan mencari kesempatan untuk berbuat nakal. Tatapannya jatuh pada sandal Marbun, sandal jepit warna coklat yang sudah agak usang. Hei Bun, ujar Ardi sambil tersenyum nakal. Sandalnya jelek amat, sudah aku buang saja biar aku beli baru. Marbun tertawa. Janganlah, itu sandal kesayangan. Tuh kan, bagus buat dibuang. Ardi justru bersemangat. Sebelum Marbun sempat bereaksi, Ardi berlari cepat merebut sandal itu dan splash, sandal melayang ke dalam dan jatuh ke danau mengambang pelan. Ardi, Marbun terkejut setengah mati. Kau ini kenapa sih? Ardi tertawa keras. Ambillah, masih ngambang tuh. Marbun mendengus kesal. Kau ini selalu buat ulah. Sudahlah Bun, Nita mencoba menengahi. Ambil besok saja kalau Ardi sudah selesai jadi anak kecil. Tak bisa, itu sudah mau tenggelam. Marbun menunjuk sandal yang terus menjauh seperti didorong arus pelan. Raka ikut bangkit. Udah, jangan dekat-dekat di tepi, airnya dalam. Tapi Marbun sudah terlanjur mendekati danau. Ia menunduk meraih sandal yang mulai menjauh beberapa meter. Aku angkat sebentar saja, gampang ini. Bon jangan, seru Sally. Suara panik mulai terdengar. Marbun mengangkat kakinya, turun satu langkah ke air. Sebelah kakinya mulai masuk hingga betis. Arusnya lumayan ya. Ardi yang tadinya tertawa tiba-tiba merasa tidak enak. Bun, sudah, biar besok. Tapi sandal itu terombang ambing semakin jauh. Marbun yang keras kepala maju selangkah lagi. Air kini mencapai lututnya. Bun, suara Sally melemah. Tanpa pikir panjang, Marbun mencondongkan tubuhnya untuk meraih sandal yang tampaknya cukup dekat. Lalu, glek, langkah kakinya mulai hilang pijakan. Bun, Sally menjerit paling keras. Marbun terpelanting ke depan, seluruh tubuhnya masuk ke air. Suara cipratan besar terdengar sebelum kemudian hanya riak-riak kecil yang terlihat. Ardi terpaku. Bun, sudah, jangan bercanda. Tidak ada jawaban. Lalu muncullah tangan Marbun melambaikan air dengan panik. Tolong, tolong, tolong. Suaranya tercekik, tenggelam di antara gelembung air. Astaga, dia benar-benar tenggelam. Indra langsung berlari di pinggir danau tapi tak berani menceburkan diri. Ardi pucat bukan main. Aku pikir dia bisa berenang. Sial, kau kan yang lempar sandalnya. Raka mendorong Ardi dengan putus asa. Marbun muncul lagi, wajahnya ketakutan. Tolong aku tak bisa berenang. Sally jatuh berlutut menangis histeris. Tolong, siapapun tolong. Marbun mencoba mengambang tapi tubuhnya justru makin tenggelam. Terseret pusaran kecil yang muncul tiba-tiba, seolah ada yang menarik. Ardi berlari kencang memanggil satpam, hampir terjatuh. Indra mencoba mengulurkan ranting kayu namun jaraknya tidak cukup. Marbun muncul untuk terakhir kalinya, wajahnya pucat, matanya membesar dan tangan kanannya menggapai seolah memohon.
Aduh, tolong ya Allah, tolong. Lalu tubuhnya terseret ke bawah, hening. Gelombang di permukaan air mereda perlahan seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Sally menutup mulutnya, wajahnya penuh air mata. Bon, jangan tinggalkan kami, Bon. Ardi tertunduk lemas menatap air tanpa suara. Raka memukul tanah dengan marah. Sial, kenapa kita biarkan dia? Malam mulai turun, udara menjadi dingin, sangat dingin. Danau yang biasanya tampak tenang kini seolah memandang kembali pada mereka tanpa belas kasihan. Saat tim rescue datang, harapan sudah tipis. Mereka langsung menyelam dengan lampu-lampu khusus. 15 menit kemudian, 20 menit kemudian, 30 menit kemudian, hingga akhirnya seorang penyelam muncul ke permukaan sambil meraih sesuatu yang tak lagi bernyawa, jasad Marbun. Mereka mengangkat tubuhnya ke tepi. Wajahnya pucat kebiruan, matanya setengah terbuka seperti masih menyimpan rasa takut. Rambutnya menempel di wajah dan ada sisa lumpur di bibirnya. Sally menjerit melihatnya. Bun! Ardi mulai menangis seperti anak kecil. Aku yang salah. Aku yang bunuh dia. Indra memeluk Nita yang ikut menangis. Raka hanya berdiri kaku, tak bisa berkata apapun. Sore yang tenang itu berubah menjadi malam paling kelam dalam hidup mereka. Dan di balik kegelapan danau, sesuatu bergerak perlahan, seolah menyambut jiwa baru yang masuk ke dalam kekuasaannya. Angin malam merayap masuk di sela-sela pepohonan di pinggir danau. Suara berdesir seperti bisikan yang tak jelas arahnya. Saat jasad Marbun dibaringkan di atas tanah, waktu seakan berhenti. Semua orang terdiam, tak tahu harus melakukan apapun selain menatap tubuh yang tak lagi bernyawa itu. Lampu-lampu dari tim rescue menyinari tubuh Marbun, memperlihatkan kulitnya yang pucat kebiruan. Air menetes dari rambut dan pakaiannya, membentuk genangan kecil di tanah. Tidak ada yang pernah menyangka bahwa sebuah candaan kecil bisa berubah menjadi tragedi besar. Sally masih menangis terisak-isak sambil menutup wajahnya. Indra mencoba menenangkan Nita yang gemetaran. Raka hanya bisa sambil mengepalkan tangan seolah-olah menahan sesuatu, marah, sedih, atau takut. Ia sendiri tidak tahu. Ardi justru tertunduk di tanah. Kedua matanya kosong, kedua tangannya gemetar, napasnya tak teratur. Aku yang lempar sandalnya, kumannya lirih hampir tidak terdengar. Salah satu petugas rescue menepuk bahu Ardi dengan hati-hati, tapi Ardi tidak merespon. Dia seperti tenggelam dalam dunia sendiri. Jenazah harus segera dibawa ke klinik kampus, ujar petugas itu. Tidak, jangan dulu. Sally bersuara lirih memegang lengan baju Marbun dengan gemetar. Dia masih hangat. Petugas itu menatapnya dengan iba. Maaf dek, dia sudah tidak ada sejak beberapa menit lalu. Sally menutup mulutnya menahan isak kuat yang ingin pecah lagi. Jenazah Marbun diangkat ke ambulan kecil. Rombongan mahasiswa itu mengikuti dari belakang. Suasana kampus yang biasanya ramai terasa sangat lengang malam itu, seolah seluruh area kampus ikut berkabung. Di depan klinik kampus, beberapa dosen dan mahasiswa mulai berdatangan dengan mendengar kabar tragedi ini. Mereka berkerumun, beberapa berbisik-bisik, beberapa hanya menggeleng tak percaya. Anak-anak zaman sekarang main-main di danau jam segini. Kan sudah jelas dilarang berenang, kenapa masih nekat? Kecelakaan ulang tahun, kasihan sekali. Sally tidak sanggup mendengar bisikan-bisikan itu. Ia berjalan menjauh, duduk di bangku panjang dengan depan klinik sambil memeluk Ardi. Matanya sembab, nafasnya berat. Raka duduk di samping Sally. Kamu harus kuat. Aku bilang jangan. Aku sudah bilang jangan. Aku sudah bilang dari tadi, Raka. Sally berkata sambil tergagap. Kenapa dia keras kepala sekali? Raka tidak menjawab. Ia hanya menepuk punggung Sally pelan. Ardi masih berdiri di depan klinik, tak bergerak sama sekali. Wajahnya pucat seperti kehilangan seluruh warna hidupnya. Indra mendekatinya. Di, ayo duduk dulu, ujar Indra. Ardi menyetak tangannya. Jangan sentuh aku. Ardi, ini bukan salahmu. Indra mencoba menenangkan. Kalau aku tidak melempar sandalnya, dia tidak akan masuk ke air. Kalau aku tidak iseng, dia masih hidup sekarang. Ardi berteriak, suaranya pecah
dan beberapa orang menoleh tetapi tidak berani mendekat. Indra memejamkan mata. Ia juga ingin marah tetapi ia tahu Ardi sedang berada di titik rapuh. Yang sudah terjadi di. Sekarang kita harus fokus bantu urusannya. Ardi menatap Indra, matanya merah. Bagaimana aku harus menebus ini, Indra? Bagaimana? Dengan menemani dia sampai akhir. Kalimat itu membuat Ardi runtuh. Ia menutup wajahnya dan menangis keras, lebih keras daripada siapapun di tempat itu. Malam semakin larut, udara semakin dingin, kabut tipis mulai turun dari permukaan danau, menyelimuti air hingga tak terlihat batasnya. Namun tidak ada yang memperhatikan bahwa danau itu berubah. Gelombang kecil muncul tanpa angin, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaan air. Cahaya lampu dari kejauhan memantul di atas air yang bergerak halus, menciptakan bayang-bayang aneh yang bergerak seperti sosok manusia. Di pinggir air, sandal Marbun yang sempat mengambang tadi sudah tidak terlihat, seolah hilang ditelan danau atau diambil. Danau itu seolah hidup. Hanya satu orang yang melihatnya malam itu, Pak Panut, satpam tua yang sedang melakukan patroli rutin. Dia mengerutkan kening saat melihat air bergolak tanpa sebab. La ilaha illallah, kuman lirih, ada apa ini? Ia menyorotkan senter ke danau. Cahaya kuning memanjang menyentuh permukaan air. Saat itu ia melihat sesuatu. Bayangan seseorang berdiri di tengah danau. Seorang pemuda. Pak Panut memincingkan mata. Siapa itu? Hei, jangan berenang malam-malam, bahaya. Bayangan itu tidak bergerak. Pak Panut menyorot lagi dengan senter. Wujud itu tampak semakin jelas, seperti seorang yang berdiri dengan utuh dan tubuh yang basah kuyup, menunduk, rambut menutupi wajah. Pak Panut merinding. Astagfirullah, siapa itu? Ia melangkah mundur. Bayangan itu mulai mengangkat kepalanya, perlahan, sangat perlahan, dan ketika wajahnya terlihat, Pak Panut menjatuhkan senternya. Itu wajah Marbun. Wajah pucat, mata membesar, bibir membiru, rambut meneteskan air dan lumpur. Sosok itu mengangkat tangan kanannya seolah meminta tolong. Pak Panut menjerit ketakutan dan lari menuju pos satpam tanpa menoleh ke belakang. Keesok harinya, berita kematian Marbun menyebar ke seluruh fakultas. Setiap mahasiswa membicarakannya. Ada yang sedih, ada yang kaget, ada yang pula mempercayai rumor-rumor aneh yang mulai muncul. Katanya dia muncul di danau semalam. Pak Panut sampai pingsan di pos. Memang dari dulu danau ini angker. Ardi tidak masuk kuliah. Ia memilih mengurung diri di kamar kosnya, menolak makan, menolak bicara dengan siapapun. Ia menatap sandal Marbun yang tersisa, sandal yang tidak dia buang. Maafkan aku, Bun, maafkan aku, suara Ardi serak tanpa henti. Sally tak bisa tidur semalaman. Ia terbangun berkali-kali, membayangkan wajah Marbun saat menggapai tangan terakhir kalinya. Dalam mimpinya, Marbun selalu muncul dengan tubuh basah dan sendu. Sally, Sally, tolong aku, Sally. Ia terbangun sambil menangis. Raka mencoba menguatkan semuanya, tapi ia sendiri gelisah. Ada satu hal yang tidak bisa dia lupakan. Saat penyelam mengangkat jenazah Marbun, tangan kanan Marbun mencengkram sesuatu, sedikit lumpur air dan segumpal lumpur hitam. Seolah ia berusaha mencakar sesuatu saat ia tenggelam, seolah ia takut, seolah ia ditarik. Sore berikutnya kampus tampak seperti biasa, tetapi ada rasa berbeda di udara, hening, berat seperti ada yang mengawasi dari kejauhan. Raka memutuskan kembali ke danau untuk menenangkan pikiran. Ia duduk di tempat yang dia gunakan untuk merayakan ulang tahun kemarin. Daun-daun kering menutupi bekas tikar. Lilin-lilin kecil yang dipadamkan masih berserakan di tanah. Ia menarik napas panjang. Marbun, maafkan kami. Angin berhembus pelan. Tiba-tiba suara gemercik terdengar. Raka menoleh. Air danau bergolak lagi. Hah? Tidak ada angin. Ia berdiri menatap air dengan waspada. Sesuatu muncul dari permukaan, bukan tubuh manusia, bukan pula hewan. Itu sandal Marbun. Sandal yang hilang kemarin kini muncul kembali dan mengambang perlahan ke tepi. Raka merinding. Ia mundur satu langkah. Sandal itu bergerak seolah didorong oleh tangan tak terlihat, hingga berhenti di tepat kaki Raka. Raka menelan ludah.
Bun, apakah kau? Tiba-tiba seorang menepuk bahunya. Woi, ngapain bengong di situ? Raka hampir menjerit. Ternyata Indra. Jangan kagetin begitu bodoh. Raka mengusap dadanya. Indra mengangkat sandal itu. Ini sandal si Marbun kan? Raka memandang Indra dengan wajah tegang. Itu muncul sendiri. Indra tertawa ringan. Mungkin hanyut di tengah. Tapi tidak ada arus. Indra terdiam sejenak, hening. Angin berhenti, danau tenang menakutkan tenangnya. Lantas, apa maksudnya? Indra mulai merendahkan suara. Rata menatap danau. Aku tidak tahu, Indra, tapi aku rasa kematian Marbun bukan kecelakaan biasa. Indra mengenyit. Maksudmu? Raka menatap sandal itu, kemudian danau. Ada sesuatu di bawah sana, sesuatu yang menarik dia. Indra menelan ludah dan seolah menguatkan firasat Raka. Mereka berdua tiba-tiba mendengar suara samar di tengah danau itu. Suara air, suara gerakan, lalu suara lirih seperti seorang memanggil dari jauh. Tolong. Indra memucat. Kau dengar itu? Raka mengangguk perlahan. Suara itu muncul lagi lebih jelas. Bun, aku dingin. Indra menyatukan sandalnya sendiri. Sial, itu suara Marbun. Raka memegang lengannya. Ayo pergi dari sini. Mereka berdua berlari, tidak menoleh lagi. Suara itu semakin pelan tetapi tetap mengikuti angin. Tolong aku. Suara itu hilang setelah mereka tiba di area kampus yang terang. Namun rasanya dingin tidak hilang. Malam itu mahasiswa mulai percaya bahwa arwah Marbun tidak pergi. Arwah itu tertahan, terjebak, dan masih berusaha memanggil teman-temannya. Dan danau itu seakan memeluk jiwa barunya dengan erat. Danau itu kembali sunyi, tapi kesunyian itu bukan ketenangan. Kesunyian itu seperti mulut besar yang menahan tawa yang hanya bisa terdengar oleh mereka yang perasaannya sedang goyah. Hujan turun kecil ketika malam menelan kampus. Ardi berjalan seorang diri menuju asrama. Hodinya basah dan setiap langkahnya seperti menginjak beban yang tak terlihat. Seharian ia mengurungkan diri di kamar setelah ikut pemakaman Marbun. Semua orang menyalahkan dirinya, kalau bukan secara langsung ia dengan tatapan. Di koridor, suasana sunyi, jam dinding berdetak pelan. Ardi tidak bisa tidur. Setiap kali memejam mata, wajah Marbun muncul. Bro, jangan bercanda. Gue beneran tenggelam, tolong. Ardi terbangun sambil terengah. Ia menatap tangannya yang kemarin melempar sandal itu. Astaga, ini bukan salah gue. Ini cuma iseng, itu cuma bercanda, gumanya mencoba menenangkan diri. Tapi semakin ia bicara, semakin pikirannya terasa seperti menolak kalimatnya sendiri. Lalu, tok tok tok. Ardi terperanjat, ada yang mengetuk pintunya. Suara itu datang pelan, seperti bukan dari kepala manusia melainkan dari sesuatu yang basah. Ia menatap pintu itu lama. Siapa? Tidak ada jawaban. Angin malam dari ventilasi mengembus masuk, bau amis ikut terbawa. Tok tok tok. Kali ini lebih keras, lebih menuntut. Ardi maju perlahan, dadanya berdegup tidak karuan. Ia memutar knop pintu. Saat pintu dibuka, tidak ada siapa-siapa. Hanya lantai koridor yang basah, seperti ada jejak air menetes dari tubuh seseorang yang baru keluar dari danau. Jejak itu memanjang menuju ujung koridor yang gelap. Ardi menelan ludah, menutup pintu buru-buru. Tapi sebelum dia menutup pintu sempurna, sekelebat suara terdengar. Ardi. Suara serak berat dan gurgling seperti datang dari tenggorokan yang dipenuhi air. Ardi terpaku. Ia tahu persis suara siapa itu. Ia tahu siapa pemiliknya, Marbun. Esok paginya, beberapa mahasiswa yang lewat di area danau mengatakan hal sama. Ada yang mengira melihat bayangan seorang berdiri di permukaan laut. Ada yang mencium bau amis kuat di tengah jalur pejalan kaki. Ada yang mendengar suara seolah-olah memanggil nama. Ardi. Keamanan kampus mulai gelisah. Bahkan petugas danau yang biasanya santai kini memilih tidak lagi patroli malam. Tapi cerita paling menyeramkan datang dari seorang penjaga kebun bernama Pak Jaya. Ia membawa ikan ke dapur kampus seperti biasa. Namun ketika melewati pinggir danau saat matahari belum naik,
ia melihat sesuatu yang membuatnya menjatuhkan keranjang. Seorang pemuda berdiri membelakangi di pinggir air, punggungnya basah, bajunya menempel seperti kain lap, dan kulitnya wajah pucat kebiruan. Pak Jaya pikir itu mahasiswa yang mungkin sedang memancing. "Tolong jangan dekat danau-danau pagi begini nak, banyak ular," katanya. Pemuda itu tidak menjawab, lalu ia berbalik perlahan. Dan Pak Jaya melihat wajah yang selalu mejeng di mading kampus malam sebelumnya. Wajah Marbun, wajah di poster mahasiswa meninggal tenggelam. Bibinya sobek seperti digeroti ikan, matanya memerah seperti terendam terlalu lama, dan air menetes dari mulutnya yang separuh terbuka. "Tolong!" Pak Jaya mundur ketakutan. "Astagfirullah, tolong!" Suara itu basah, bukan seperti meminta pertolongan, lebih seperti mengajak seseorang ikut masuk ke dalam air. Ketika Pak Jaya berkedip, Marbun hilang, yang tersisa hanyalah riak di danau itu. Ardi kini jarang keluar kamar. Teman yang lainnya termasuk Raga dan Tito cemas melihat keadaannya. Raga memaksa masuk kamar sambil membawa makanan. "Bro, lu gak bisa terus begini, ini bukan salah lu sendiri." Ardi menatap kosong. "Lu gak ngerti." "Ya makanya gue pengen ngerti." Adi akhirnya bersuara lirih. "Gue dengar dia." "Siapa?" "Marbun." Raga terdiam memandang Ardi dengan wajah khawatir. "Gue dengar dia memanggil-manggil gue tiap malam." Ardi menggenggam kepalanya, seakan suara itu terus memukul bagian dalam tenggorokannya. "Ardi, ikut gue, dingin di sini." Begitulah dia bilang. Raga merinding. "Lu capek di trauma, lu butuh tidur. Lu mau bikin gue halu?" Raga terdiam. "Gue lihat jejak air di depan pintu kamar, jejak kaki basah, dan itu berhenti tepat di depan pintu gue." Suara Ardi terdengar. "Dia nyari gue." "Gak, dia nyari gue." Tiba-tiba bruk, sesuatu jatuh di kamar mandi asrama. Ardi langsung melonjak, wajahnya pucat. "Matiin lampu," bisiknya ketakutan. "Kenapa?" "Matiin," Ardi membentak. Raga mematikannya. Kamar menjadi gelap. Dalam kegelapan itu mereka bisa mendengar suara sesuatu diseret di lantai kamar mandi umum. Hush, hush. Suara basah berat, seolah ada seseorang penyeret tubuh yang basah kuyup. Lalu tok tok tok, pintu kamar mereka diketuk. Terdengar lebih jelas, lebih dekat, lebih dekat. Jeda 3 detik, ketukan kedua. Tok tok tok. Ardi menutup telinganya. "Itu dia, itu suara dia." Raga ingin berteriak tapi lidahnya keluh. Ketukan berubah menjadi tetesan air. Tik, tik, tik. Seperti ada air menetes dari rambut seseorang yang berdiri tepat di depan pintu kamarnya. Raga hanya bisa menatap pintu itu dan melihat bayangan kaki di bawah celah pintu. Kaki tanpa alas, kaki pucat, kaki yang meneteskan air dari lumpur. Keesok paginya kabar menyebar, ada mahasiswa yang mengaku melihat seorang menyelam di danau saat subuh. Tapi ketika petugas datang, airnya tenang, tidak ada siapa-siapa. Ada juga yang melihat bayangan kepala muncul di permukaan air tanpa tubuh, seperti mengamati dari jauh. Semua kejadian itu mengarah pada satu hal: danau itu tidak ingin Marbun pergi. Dan yang lebih buruk, arwah Marbun tampaknya belum selesai mencari orang yang harus ikut bersamanya. Dan dari semua orang di kampus, nama yang paling disebut adalah Ardi. Demikianlah cerita ini berakhir. Semoga menjadi pengingat bagi kita semua bahwa iseng yang dianggap sepele bisa membawa akibat yang tidak terduga, bahkan membahayakan keselamatan orang lain. Berhati-hatilah dalam bertindak, karena satu kesalahan bisa menimbulkan penyesalan yang tidak bisa diulang. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.